Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihudahum la yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah masjid Baitul Akbar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita semuanya ditakdirkan Allah berada di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu, syukur kita kepada Allah merupakan nikmat tersendiri yang Allah berikan kepada hambanya. Baik para bapak ibu yang dirahmati Allah, karena ini kultum, langsung kepada topiknya. Sesungguhnya pada saat ini kita berada di bulan Ramadan, yang mana pada bulan ini kita melaksanakan puasa. Tujuan utamanya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa tidak mungkin bisa tercapai tanpa melakukan ritual ibadah puasa. Kalau takwa definisinya, pentingnya, manfaatnya sudah kita dengarkan setiap Jumat dengan khutbah Jumat. Langsung saja kepada cerita. Suatu ketika Syekh Al-Imam Muqatil bin Sulaiman ketika masuk sowan atau silaturahim kepada Al-Mansur. Al-Mansur ini khalifah, raja. Setelah dilantik menjadi raja, salah satu imam ini datang kepada beliau. Karena beliau ini seorang ulama, maka Khalifah Al-Mansur ini meminta nasihat kepada Syekh Muqatil bin Sulaiman. Wahai Syekh Muqatil, izni, berikan saya nasihat. Lalu Syekh Muqatil ini bertanya, mau nasihat yang saya dengarkan, apa nasihat yang bersumber dari apa yang saya lihat? Maka Khalifah Al-Mansur menjawab, nasihati saya dengan apa yang kamu pernah lihat. Oh, kalau begitu baik. Saya menyaksikan sendiri Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, beliau ketika meninggal dunia meninggalkan putra sebanyak 11. Ini khalifah top ini. Ini ada yang mengatakan khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin, saking adilnya. Dan di puncak kejayaan dan kehebatan beliau sebagai raja khalifah waktu itu, beliau meninggal dunia hanya mewariskan 18 dinar saja. 5 dinar untuk biaya kafan, 4 dinar untuk biaya penguburan. Jadi mati itu butuh biaya. Jadi kalau ada mengatakan uang itu nggak dibawa mati, itu sepertinya tidak selalu benar. Karena orang meninggal dunia itu butuh tahlilan, butuh berkat, ya, dan butuh biaya pemakaman, dan butuh biaya kain kafan. Jadi orang hidup itu harus punya tabungan untuk kematiannya. Nah, kalau tabungannya banyak, yang takziah bisa dapat sapi, ya, meskipun nggak satu-satu, paling nggak bagian dagingnya. Kalau kaya raya, satu takziah dapat 1 sapi, subhanallah. Doanya tambah mantap ini. Setelah itu uang 18 dinar, sisanya dipakai kain kafan dan biaya penguburan, dan sisanya itu baru dibagikan ke 11 putranya. Jadi satu putra nggak sampai mendapatkan 1 dinar. Dan menariknya lagi, saya melihat Hisham bin Abdul Aziz ini ketika meninggal dunia sama mempunyai 11 putra. Masing-masing putra ini mendapat bagian alfi dinar, 1 juta dinar. Ini satu orang anaknya. Tapi menariknya, saya melihat sendiri, wahai Khalifah Al-Mansur, kata Imam Muqatil, sungguh saya melihat masing-masing dari putra Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ini, ketika ada peperangan, masing-masing putra mampu menyumbang dan bersedekah dengan 100
kuda untuk keperluan jihad di jalan Allah. Nah ini, meskipun harusnya sedikit tapi bisa kaya raya. Sedangkan putra putrinya Hisham bin Abdul Aziz ya, atau Hisham bin Abdul Malik ini, antara itulah namanya. Itu mereka ini saya lihat sendiri, mereka ini hidupnya susah sengsara dan mencari-cari makanan di pasar sambil keliling. Apa rahasianya? Nah ini rahasianya kok bisa begitu. Harta warisannya banyak tapi hidupnya sengsara. Yang satunya hartanya sedikit tapi hidupnya bahagia kaya raya. Apa rahasianya? Rahasianya adalah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah meninggal dunia ala firashil maut, sudah mau meninggal dunia, ditanya, wahai Khalifah, apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu berupa harta dunia? Jawabannya adalah, aku tidak meninggalkan mereka kecuali takwa Allah, takwa kepada Allah. Jika anak-anakku ini nanti orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, maka jaminan Allah, fallahu yatawallas sholihin. Allah nanti yang akan mengurus hidup mereka jika memang benar-benar mereka orang yang soleh. Jadi Allah langsung yang ngurus. Dan ketika anak saya nggak soleh, maka saya nggak mau meninggalkan mereka harta untuk keperluan dan kepentingan kemaksiatan mereka kepada Allah. Nah, ini rahasianya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita tidak beriman, tidak bertakwa, dan tidak soleh. Ini menjadi musibah buat orang tua. Dari mulai melahirkan, mengandung itu repot, melahirkan biaya, ngerawat itu juga waktu, tenaga. Sudah agak besar tambah banyak kebutuhan. Sudah menikah kita masih ngerawat cucunya, anak. Ini repot. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia justru malah membuat kita tidak bahagia di kuburan kita. Imam Al-Ghazali meriwayatkan sebuah cerita. Ada orang yang bermimpi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang bermimpi itu ketika di kuburan itu seakan-akan melihat ahli kubur itu semuanya rebutan makanan, rebutan hadiah gitu. Tapi ada satu orang yang santai-santai, tidak rebutan kiriman makanan atau hadiah. Lupa, kenapa jenengan nggak rebutan makanan atau hadiah seperti mereka yang lain? Oh iya, karena saya sudah punya anak. Anak saya setiap hari rutin membaca Quran dan dihadiahkan kepada saya. Ternyata bangun tidur dilihat, oh anaknya mana ini? Dilihat di pasar. Oh ini anaknya orang ini di pasar. Ternyata betul, di pasar itu sambil jualan, sambil baca Al-Quran. Ya nggak mungkin jualan baca Quran. Artinya kalau nggak ada pembeli baru baca Quran. Baca Quran. Diam-diam baca Quran, baca Quran, baca Quran. Oh pantesan, cocok, berarti mimpinya cocok. Ternyata lama setelah itu kemudian mimpi lagi. Mimpinya beda. Yang dulu bapak tersebut biasa santai-santai dapat kiriman, itu ternyata juga ikut rebutan makanan. Ditanya, Pak, kok sekarang rebutan? Iya, sudah nggak ada lagi yang ngirim saya hadiah Quran. Ternyata dicek lagi, oh masa anaknya gimana ini? Dicek lagi, cari anaknya. Ternyata ditanyakan di ahli pasar itu, ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Oh pantesan. Maka jangan sampai kita hidup tidak berhasil mendidik putra putri kita dekat dengan Al-Quran dan tidak sampai menjadi orang yang bertakwa dan soleh kepada Allah. Ya ini kurang 2 menit. Satu lagi cerita, bahwasannya takwa itu jaminan Allah akan cukupi kebutuhannya. Ini Syekh saya dikasih cerita di Mesir sama di Syria. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini suatu ketika ketemu sama orang yang bekerja di bar, di diskotik, di klub malam, di kafe-kafe malam. Kata Syekh Sya'rawi, kamu kenapa kerja di tempat seperti ini? Keluar, nggak berkah rezekinya nanti. Apa kata pemuda itu? Syekh, saya kerja apa kalau nggak kerja seperti ini? Saya mau keluar kalau saya sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Kata Syekh Sya'rawi, keliru. Keluar dulu baru dapat kerjaan nanti. Kok bisa? Dalilnya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa dulu, buktinya apa? Keluar dari
tempat kerja nggak bener, baru Allah kasihkan makhroja, jalan keluar. Ternyata betul, setelah keluar dari kafe, klub, nggak lama kemudian dapat pekerjaan yang luar biasa nikmat, nyaman, dan banyak gajinya. Syekh Butuh juga cerita, saya masih ingat dalam salah satu pengajiannya, di Syria juga sama, ada pemuda ini pengangguran, nggak punya kerjaan, tapi karena nggak punya pekerjaan, dia bukan kok malah main game-gamean atau main PS-an atau lihat nggak bener, tapi diisi harinya dengan ibadah kepada Allah, siang malam ngaji Quran, sholat, doa, terus sholat. Suatu ketika tiba-tiba ada tawaran kerjaan, tapi kerjaannya itu tidak syar'i, tidak baik, akhirnya ditolak. Tetap sholat terus ibadah kepada Allah. Nggak lama kemudian mendapatkan pekerjaan yang sangat mapan, kerjanya itu di Jeddah. Jadi Syria Jeddah itu PP, tapi nggak setiap hari ya, berapa bulan sekali pulang. Kerjanya sangat, Jeddah Syria itu sekitar sini Jakarta, nah, jadi kan nggak jauh. Jadi setiap berapa bulan sekali pulang, kerjaannya sangat mapan dan gajinya juga lumayan besar. Nah, itu juga dengan takwa. Maka takwa ini adalah jaminan Allah akan atur, Allah akan tata hidupnya dengan sebaik-baiknya, dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Demikian, mudah-mudahan puasa kita ini mampu menjadikan kita orang bertakwa. Jadi kalau kita sedang kesusahan, nggak punya kerjaan, puasa, nggak lama pasti dapat. Sini saya kasih tahu, ini ada daerah sini, Landung Sari. Ya, kalau saya sebutkan namanya dengan semuanya tahu. Saya nggak sebutkan namanya, dan ini nggak akan saya sebutkan namanya. Pokoknya kalau ada masalah, puasai. Anak nakal, puasai. Istri nggak nurut, puasai. Nggak punya kerjaan, puasai. Ini betul, ini kenyataan. Ada seorang santri nggak nikah, poso, puasa 9 hari. Pas hari ke-9 datang calon istrinya. Gitu. Ini ada daerah sini Landung Sari. Suami istri berantem, nggak dimasakin 3 hari. Ini cerita sendiri orangnya, nggak dimasakin 3 hari, berantem, diposoi Pak sama suaminya itu, langsung dimasakin, full service. Nah, gitu. Jadi kalau kita punya problem apa saja, diposoi. Orang Jawa itu posoi. Nah, kalau nggak mampu puasa, ya harus mampu kalau Ramadan ya. Kalau sudah mentok itu puasa, insya Allah sukses itu. Itu sudah survei itu. Susah apa saja diposoi, hasil sampai selesai, sampai tuntas. Nah, terakhir, kalau kita kepingin punya anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, maka orang tua juga harus mendoakan anaknya. Bagaimana mungkin kita kepingin dapat doa dari anak, orang tua ini jarang atau nggak pernah mendoakan. Jadi ini tidak pernah meleset. Jenengan kalau habis sholat bacakan Fatihah kepada anaknya, mesti soleh, wis gak pakai enggak. Ini jaminan Allah, doa itu mesti mustajab, nggak mungkin meleset. Ini tepat sasaran. Buktikan saja, tidak usah musuh temen dah, iya dah, enggak, wis bener 100% berhasil. Tapi jangan mau instan. Subuh baca Fatihah langsung kepingin lihat jam 8 hasilnya, ya belum tentu. Fatihah rutin setiap hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ketok nanti anaknya itu subhanallah berubahnya drastis. Ya, enggak apa-apa, proses. 1 bulan masih belum ada perubahan, 2 bulan belum ada perubahan, 3 bulan mulai kelihatan, 4 bulan mulai soleh, 5 bulan sudah mulai jadi ustaz, setahun jadi kiai. Gitu, coba saja. Jadi kepin anak soleh itu jaminannya wis nggak usah banyak neko-neko, tidak usah dikasih makan kembang kantil, kembang menyan, nggak usah. Fatihah itu tiup ubun-ubunnya, insyaallah soleh itu sudah. Wis demikian, mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan Allah senantiasa ridha kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.